你这种虚伪小人！黄龙，该来的都来了。看来黄龙兄已达到了半。十张鱼图缺一不可。玄灵宗的水深着。我也可以。哼，说的办。真的出现了！Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-25. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya, yang dimana pada cerita sebelumnya Chinan mendapatkan teknik baru dari Penetua Tang yang disebut dengan teknik pedang langit. Chinan mempelajari teknik tersebut sampai Chinan bisa menguasainya. Dan setelah Chinan menguasai teknik pedang tersebut, Chinan pun kemarin pergi ke tempatnya dari Zixiao. Yang di sana Chinan berniat ingin mencari sebanyak mungkin batu naga. Tetapi Zixiao sekarang telah mendapatkan begitu banyak teman-teman yang akan melindungi dirinya dari Chinan, seperti adanya dua orang jenius lainnya yang bernama Xiao Yunhe dan juga Duan Benyang. Mereka berdua berada di pihaknya Zixiao dengan mereka berdua yang akan melindungi Zixiao juga. Kemarin juga sempat terjadi keributan di antara mereka, tetapi Zixiao menenangkan mereka karena di sini ia telah mendapatkan begitu banyak token naga yang ia yakinin bahwasanya kompetisi ini telah dimenangkan oleh kelompoknya Zixiao. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan perdebatan antara Chinan dan juga Zixiao, yang dimana di sini Chinan mengancam kepada Zixiao jika Zixiao berniat untuk merebut peta secara paksa dari tangannya Chinan, maka Chinan akan menghancurkan peta miliknya, yang pastinya membuat mereka tidak akan bisa untuk mendapatkan harta karun yang berada di 10 peta jika digabungkan. Karena jika 10 peta ini digabungkan, maka mereka bisa menemukan tempat rahasia yang menyimpan harta karun langka. Dan di sini Chinan sadar bahwasannya Zixiao kemungkinan tidak akan mau untuk bekerja sama dengan Chinan, jadinya Chinan pun akan mencoba untuk mengancam Zixiao. Mendengar ancaman tersebut membuat Zixiao marah dan ia pun menyarankan kepada Chinan untuk bertindak gegabah dengan menghancurkan peta itu karena hanya akan merugikan mereka. Tetapi di saat itu tak disangka Huang Long datang ke tempat mereka, dengan di sini ia juga telah mengetahui keributan di antara mereka. 你这种虚伪小人！ serta rencananya Zixiao untuk mencari harta karun dari menggabungkan 10 peta. Dan Hualong juga tidak percaya kepada Zixiao yang akan bertindak adil. Jadinya Hualong pun mengatakan bahwasanya ia akan menjadi penengah dalam masalah ini, yaitu dengan dirinya yang akan memegang 10 peta milik mereka semua. Karena jika Zixiao yang memegangnya, maka kemungkinan Zixiao bisa mengkhianati mereka. 黄龙，该来的都来了。看来黄龙兄已达到了半。 十张鱼图缺一不可。玄灵宗的水深着。 Dan juga ia mengancam kepada Zixiao beserta lainnya jika adanya orang yang berani melukai Chinan, maka dirinya tidak akan bisa tinggal diam, yang dimana dirinya juga akan bergerak untuk membela Chinan. Zixiao setuju dengan rencananya Hualong, ia pun menyerahkan seluruh peta yang mereka miliki kepada Hualong. Yang setelah itu Hualong pun menyatukan ke-10 peta tersebut, yang dimana setelah ke-10 peta tersebut menyatu, tiba-tiba saja adanya 20 token naga yang keluar dari peta itu, yang dimana hal ini pun membuat mereka semua cukup terkejut karena ternyata memang benar jika 10 peta disatukan maka token naga akan keluar dari peta tersebut. 我也可以。说的办。真的出现了！ Tetapi setelah itu tiba-tiba saja token naga itu pergi dari sana. Dengan segera Chinan bersama lainnya pun mencoba untuk mendapatkan token naga tersebut. Yang sampai pada akhirnya mereka semua telah sampai di sebuah hutan bambu. Zixiao yang juga telah sampai di hutan bambu ini mengenali hutan bambu ini yang bernama hutan bambu Lunxiang. Orang-orang yang mendengar itu pun juga mengenali maksud dari hutan bambu Lunxiang, yang artinya merupakan hutan bambu keberuntungan. Informasi yang telah disampaikan
disampaikan oleh si Xiao membuat semua orang kagum kepada si Xiao karena si Xiao yang cukup pandai untuk mengenali tempat misterius. Dan tidak lama kemudian adanya seorang senior juga yang datang ke tempat mereka juga memberikan pujiannya kepada si Xiao karena si Xiao yang dapat mengetahuinya. Dengan senior ini bernama Susuan. Tetapi di saat itu Xiaoleng dan juga Cinan mengetahui bahwasannya si Xiao bisa mengenali hutan bambu ini karena memang sudah ada tulisannya. Jadinya si Xiao tadi ternyata hanya sekedar membaca saja. Senior Susuan pun juga mentertawakannya karena dirinya juga hanya bercanda. Susian ini telah diperintahkan oleh para penatua untuk menjadi pengawas dalam ujian mereka kali ini. Dan setiap orang yang dapat menyelesaikan ujian ini, maka mereka berkemungkinan untuk mendapatkan harta sesuai dengan apa yang telah mereka selesaikan. Jadinya ujian ini adanya penilaian tersendiri bagi orang yang mendapatkan nilai yang tinggi, maka harta yang akan didapatkan oleh mereka akan semakin bagus. Shoyun pun bertanya kepada senior Susuan ujian apa yang akan mereka lewati. Senior Susian menjelaskan bahwasannya hutan bambu ini bukanlah tempat biasa, yang dimana hutan bambu ini memiliki kekuatan magis yang dapat mengacaukan pikiran orang lain. Dan tes yang akan mereka lewati adalah kemampuan untuk mengetes jiwa bela diri mereka. Dan untuk mereka bisa melewati tes ini, mereka hanya perlu menaiki tangga ini saja, yang dimana setiap beberapa ratus anak tangga sudah ada penanda berupa patung ular, yang dimana itu sebagai sebuah penanda, yang patung ular itu adanya 11 patung ular, dan setiap patung ular itu adanya 100 anak tangga. Bagi siapapun yang bisa mendapatkan posisi 3 besar, maka peringkat ketiga akan mendapatkan 4 token naga, sedangkan peringkat kedua akan mendapatkan 6 token naga. Namun untuk mereka bisa melewati tangga ini sampai di atas puncak, maka mereka akan mendapatkan semua token naga yang menjadi hadiah. Orang-orang yang mendengar itu pun sangat kaget karena mereka semua tak percaya bahwasannya mereka bisa mendapatkan semua token naga. Senior Susuan membenarkan hal tersebut, tetapi ia juga memperingatkan kepada para peserta lainnya untuk bisa berada di posisi puncak dan bisa menyelesaikan ujian ini sangatlah sulit. Bahkan dalam sejarah belum adanya murid dari sekte Swaling yang mampu berada di atas puncak. Karena jika mereka tidak memiliki kekuatan jiwa bela diri yang kuat, maka kemungkinan mereka akan mendapatkan gangguan yang begitu kuat dan bahkan bisa membuat mereka mengalami kegilaan. Setelah senior Susuan memberikan penjelasan kepada mereka, senior Susuan pun bertanya apakah adanya murid yang berniat untuk mengetes pertama kali. Tiba-tiba saja setelah itu adanya seorang murid yang langsung mencoba untuk menaiki tangga tersebut dengan kecepatan begitu cepat. Dengan satu tarikan nafas ia dapat melangkah sampai 100 anak tangga. Yang di sini orang-orang pun sangat kaget betapa kuatnya semangat bela diri yang dimiliki oleh orang tersebut sampai bisa melewati anak tangga begitu cepat. Tetapi setelah ia melewati 100 anak tangga alias setelah melewati satu patung ular, tiba-tiba saja ia mendapatkan serangan jiwa, yang dimana serangan jiwa itu membuat orang tersebut terjebak di dalam lautan yang lalu ia dimakan oleh seekor monster, yang ternyata itu merupakan ilusi. Dan si orang tersebut mencoba untuk melanjutkan perjalanan, tetapi ilusi semakin banyak menyerang dirinya dengan adanya sebuah mata yang menyerang orang tersebut. Dan tiba-tiba saja setelah orang itu mendapatkan serangan, tiba-tiba saja ia kembali ke posisi pertama sebelum ia memasuki anak tangga. Dan di sini ia pun sangat kaget apa yang sedang terjadi. Namun senior Susuan memberikan pujian kepada peserta ini karena peserta ini yang terlalu berani untuk mengikuti ujian begitu cepat tanpa adanya rasa takut, dan ia juga dapat melewati 100 anak tangga dengan begitu mudah. Jadinya senior Susuan pun memberikan pil 100 sutian kepada orang tersebut sebagai bentuk hadiah karena keberaniannya dan juga pencapaiannya yang telah mencapai 100 anak tangga. Dan pria itu pun dengan segera memakan semua pil tersebut untuk memulihkan dirinya agar mentalnya juga kembali pulih setelah melihat penglihatan yang begitu menyeramkan sebelumnya. Orang-orang lainnya yang melihat bahwasanya dengan mudahnya pria ini mendapatkan hadiah pil 100 suntian, mereka semua pun langsung mencoba untuk memasuki tempat tersebut juga agar bisa mendapatkan hadiah. Tetapi setelah banyak orang yang melewati anak tangga, tiba-tiba saja mereka juga berhenti di tengah jalan. Dengan di sini mereka dihantui oleh ilusi yang menyeramkan bagi mereka masing-masing. Mereka juga berteriak
ketakutan meminta untuk segera dikeluarkan dari tempat ini dan juga memulangkan mereka karena mereka sekarang tidak peduli lagi dengan hadiah yang ditawarkan. Mereka juga melarang kepada para peserta lainnya untuk tidak melewati tangga ini karena tangga ini yang begitu menakutkan. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga alur cerita dari serial Donghua First Battle Spirit episode ke-25 bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 你这种虚伪小人，黄龙，该来的都来了。看来黄龙兄已达到了半步。十张鱼图缺一不可。玄灵宗的水深着，我也可以。说了算，真的出现了。